Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapaknya kencang jawabnya, habis makan nasi uduk, habis buka puasa tadi. Nah, yang ibu-ibunya, coba kita ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lebaran tinggal seminggu lagi. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu, amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Ketua DKM Usaha Insyaallah Bapak Haji Budin Adi Sucipto, yang kita doakan bareng-bareng beserta keluarga, mudah-mudahan beliau selalu diberi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mampu membimbing kita semua memaklukkan sholat kita ini. Yang saya hormati para DKM Usaha Insyaallah, Bapak Haji Bang Eko, Selaku Wakil, Bang Santa, Bang Irman, dan Bapak Lupi dan DKM yang lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu karena tidak mengurangi rasa hormat dan hati saya. Yang saya hormati pula para jamaah yang hadir pada malam hari ini. Puja dan puji syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena berkat nikmat dan rahmat-Nya lah kita semua dapat berkumpul bersama di musola Insyaallah ini dalam rangka menjalankan ibadah sholat isya secara berjamaah dan dilanjutkan dengan ibadah sholat sunnah tarawih secara berjamaah pun. Karena apabila tanpa rahmat dan kepada Allah berikan, kita semua tidak dapat berkumpul bersama, tidak dapat sholat berjamaah di musola Insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Ibu, bapak, apabila kita mendengar kata bulan suci Ramadan, apa yang terlintas pertama kali di pikiran kita semua? Saya yakin mayoritas yang terlintas adalah baju baru, tupat sayur gitu ya. Nyorok nih sebelum Ramadan sih kan nyorok gitu ya, bahasa sini ya. Kalau bapak-bapaknya siapa? Kalau pertengahan bulan THR gitu ya. Soalnya namanya udah pada ngebekal, pada minta mana gini buat baju baru gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu Ibu ya. Padahal apabila kita memikirkan tentang bulan suci Ramadan, kita terlintas bulan suci Ramadan itu syahrul siyam, bulannya orang-orang berpuasa. Syahrul maghfirah, bulannya di mana Allah mengampuni segala dosa-dosa hambanya, dan syahrul taubat, di mana Allah membuka pintu taubat yang seluas-luasnya di bulan suci Ramadan ini. Ngomong-ngomong tentang taubat, kadang ya Bu ya, saya sendiri, kita semua kan manusia biasa ya Bu ya, yang tidak luput daripada dosa. Kadang apabila ingin bertaubat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita merasa malu gitu Bu ya. Dosa kita banyak, pahala kita sedikit gitu ya. Apabila kita bertaubat, diterima atau enggak gitu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang taubat, saya teringat sebuah kisah yang diceritakan oleh Rasulullah SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari. Ada seorang pembunuh yang mungkin kisah ini sudah sering didengar oleh Bapak dan Ibu sekalian, tapi mudah-mudahan ini sebagai muhasabah bagi diri kita semua. Ada seorang pembunuh atau seorang jawara yang sering membunuh di suatu zaman ketika dulu sebelum zamannya Rasulullah SAW. Ini Rasulullah yang menceritakan kepada para sahabat. Pembunuh ini telah membunuh 99 orang. Turun hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada pembunuh ini bahwasanya dia ingin bertobat. Lalu dia bertanya kepada warga sekitar, masyarakat sekitar, apabila saya ingin bertobat,
saya ingin bertanya apakah diterima atau tidak. Maka diarahkan ke seorang rahib. Rahib itu ahli ibadah pada saat itu, pada zamannya. Diarahkan ke situ, datanglah pembunuh itu ke rahib tersebut. Bertanya, ya Habib, bahwasanya aku telah membunuh 99 orang dan aku ingin bertobat. Apakah diterima taubatku? Kata pembunuh ini. Lalu rahib itu karena dia hanya ahli ibadah, ilmunya kurang, dia langsung menjawab dengan tegas, tidak, karena kamu telah membuat kesalahan yang begitu banyak, kamu telah membunuh 99 orang, maka taubatmu tidak akan diterima. Nah, kalau preman bu, Pak, ya preman dijawabnya kayak gitu, nanya baik-baik, dijawabnya kayak gitu, makin panas ya bu ya. Udah nanggung katanya bu, dijadiin jadi 100 orang katanya gitu, dibunuh lagi gitu, total jadi 100 orang dia membunuh. Kemudian dia tanya lagi dengan di masyarakat sekitar, apakah ada orang yang lebih tahu dibandingin ahli tersebut? Diarahkan ke satu kota untuk bertanya pada ahli ilmu. Nah, beda bu, yang pertama adalah ahli ibadah, seorang rahib, yang kedua adalah ahli ilmu. Kalau ahli ilmu, dia akan menjawab sesuai dengan ilmu yang dia ketahui. Lalu dia datang ke ahli ilmu tersebut, dia bertanya, ya alim, saya telah membunuh 100 orang, saya ingin bertaubat, apakah diterima taubat saya? Lalu dengan pengetahuan yang dimiliki oleh ahli tersebut menjawab, taubatmu akan diterima. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nur ayat 5 itu menceritakan atau berbicara yang artinya seperti ini. Kecuali orang-orang yang berbuat keburukan dan memperbaiki dirinya, dan Allah akan menerima taubatnya, karena sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha Penyayang. Nah, kita berkaca dari kisah ini. Sebenarnya kisahnya belum selesai, tapi saya potong sampai situ. Kita berkaca dari kisah ini bahwasanya dosa sebesar apapun, dosa segunung apapun, apabila kita ingin bertobat, insya Allah akan menerima taubat kita. Nah, dengan syarat apa? Ada 3 syarat diterimanya taubat. Yang pertama, kita menyesali dengan perbuatan yang kita lakukan, dengan dosa yang kita lakukan. Yang kedua, kita tidak akan mengulangi dosa tersebut. Yang ketiga adalah bertekad dalam hati kita dengan sekuat-kuatnya bahwasanya kita tidak akan mengulangi dosa tersebut. Nah, apabila 3 perkara ini sudah terpenuhi, insya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima taubat kita. Oleh karena itu, khususnya untuk diri pribadi saya dan umumnya untuk kita semua, marilah Bapak, Ibu, di bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai menjadikan Ramadan sebagai syahrul taubat, membuka pintu taubat seluas-luasnya. Marilah kita bawa diri kita ikhlaskan diri kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak ada gading yang tak letak, itu bahasanya bukan, apalagi kita manusia, nggak ada manusia yang nggak punya dosa sama sekali. Saya yakin siapa di sini yang nggak punya dosa boleh tunjuk tangan. Tarawihnya didudukin. Siapa? Nggak ada bu, Pak. Karena apa? Kita semua manusia biasa yang memiliki dosa. Oleh karena itu, jangan malu untuk bertaubat, jangan malu untuk meminta ampun kepada Allah, karena sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kultum kali ini. Mudah-mudahan tidak panjangan, tidak pendekkan juga ya Bu ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.